14 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali kita pernah mendengar lagu yang berjudul "Aku Ada Karena Kau Ada". Sebelum melanjutkan permenungan ini, mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Cinta adalah anugerah yang kuasa yang bila terasa, betapa indahnya, sungguh lemah diriku, tak berarti hidupku bila tak ada dirimu. Aku ada karena kau pun ada, dengan cinta kau buat diriku hidup selamanya. Andai ku bisa, akan ku balas semua yang pernah engkau berikan. Terima kasih dariku atas ketulusanmu menyayangi diriku. Aku ada karena kau pun ada, dengan cinta kau buat diriku hidup selamanya. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita simak isi lagu "Aku Ada Karena Kau Ada", jelas bahwa manusia tidak pernah dapat hidup tanpa orang lain dan tak pernah terlepas dari kebersamaan, karena hanya dalam kebersamaan diri kita mendapat pengakuan. Karena itu, apa saja yang kita lakukan selalu punya dampak ganda terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Karena dalam kebersamaan kita hadir sebagai individu sekaligus makhluk sosial, sehingga demi terciptanya satu kebersamaan, yang satu kita perhatikan tetapi yang lain tidak boleh kita abaikan. Keduanya mesti diberi porsi perhatian yang sama. Jika kita memperhatikan diri sendiri dan menutup mata terhadap orang lain, berarti kita bersikap egois. Ingat kata saya lagu tadi, aku ada karena engkau ada. Dengan cinta kau telah membuat diriku hidup. Dengan cinta juga kau telah membuat diriku berarti. Dan jika memperhatikan yang lain lalu melupakan diri sendiri, kita akan kehilangan diri sendiri. Sering terjadi persoalan muncul disebabkan karena kita
lalu mengabaikan yang lain. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini Yesus bersabda, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Membayar persepuluhan adalah kewajiban yang mesti dilakukan orang Farisi. Namun demikian, mereka tidak bisa mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Persoalan terjadi karena orang Farisi melakukan persepuluhan, tapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yesus mengecam mereka dengan berkata, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari yang terkasih, kecaman yang dilontarkan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang makin pedas ini bertujuan untuk membongkar kebobrokan praktek kehidupan agama mereka yang bermotivasi agar dilihat dan dihormati orang. Juga hukum dan peraturan yang mereka buat, tapi mereka sendiri tidak melaksanakannya dengan baik. Mereka bukan saja penuh dengan kebusukan dan kebobrokan, tapi justru menyesatkan orang lain dengan ajaran-ajaran mereka. Mereka diibaratkan dengan kubur yang tidak punya tanda, dan orang bisa saja mendekati mereka dan terkontaminasi dengan ajaran sesat mereka. Sementara itu, Yesus mengajarkan dan mengingatkan baik para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa esensi dari perintah Allah adalah kasih dan keadilan. Allah itu adalah kasih. Maka kasih harus selalu diwujudkan untuk merangkul dan meringankan beban orang lain. Kecaman Yesus terhadap kaum Farisi dan ahli Taurat ini awasan bagi kita, yang juga terkadang menganut mental dan budaya kaum Farisi ini. Dalam kata-katanya yang keras dan tegas, Yesus menghendaki agar kita menghidupi hidup keagamaan kita dengan benar. Kita mesti berani menjauhi mental dan budaya kaum Farisi ini. Bila budaya ini menjalankan aturan dan hukum secara harafiah, kita mesti menjalankan aturan dan hukum karena kita menyadari manfaatnya untuk diri kita dan kebersamaan kita. Melaksanakan hukum atau aturan penting, bahkan sangat dituntut. Tetapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan juga tidak boleh diabaikan dan harus dijalankan. Bila kaum Farisi dan ahli Taurat selalu tampil untuk menghakimi orang lain, kita mesti punya waktu untuk melihat ke dalam diri dan mengakui keberadaan orang lain. Bila mereka lebih mementingkan hal-hal lahiriah, kita harus melihat bahwa hal-hal lahiriah harus diikuti dengan yang batiniah. Yang satu dijalankan, yang lain tidak boleh diabaikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bila kita menghendaki kehidupan yang lebih baik, jalankan aturan dengan baik yang didasari oleh keadilan dan belas kasih.